Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Gurunda Bapak Dr. Haji Aang Ridwan MAG, perkenankan saya di sini untuk menjawab soal UTS yang telah diberikan. Esensi etika menurut Imam Ghazali ketika khutbah Jumat ada beberapa poin, diantaranya yang pertama yaitu mengenai bahwa berangkat menuju masjid itu harus dengan keadaan tenang dan pikiran terbuka. Maksud dalam keadaan tenang bahwa khotib ini memiliki beban ataupun tugas tanggung jawab yang besar ketika membangkitkan spirit untuk meningkatkan kualitas keimanan jamaah dalam menyampaikan materi isi khutbah. Maka guna untuk efisiensi atau efektivitas isi pesan khutbah, keadaan khotib itu harus tenang dan berpikiran terbuka. Yang kedua, esensi etika dalam berkhutbah yaitu terlebih dahulu melaksanakan sholat sunnah. Ketika kita memasuki masjid, walaupun tidak dalam keadaan sholat Jumat, itu disunahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ketika sudah melaksanakan sholat sunnah, alangkah baiknya khotib itu mereview kembali apa saja yang akan disampaikan ketika sidang khutbah nanti, karena sering kali beberapa khotib itu lupa akan yang ingin disampaikannya ketika sidang sholat Jumat. Makanya diutamakan ataupun diharuskan seorang khotib itu mereview kembali apa saja yang akan disampaikan ketika nanti sidang sholat Jumat. Yang ketiga yaitu tidak berbincang-bincang dan menunggu-nunggu waktu, bahwa seorang khotib harus mengalokasikan waktu, harus mengatur waktu sedemikian rupa agar kegiatan sholat Jumat itu berjalan dengan efisien, berjalan dengan lancar, yaitu dengan cara tidak berbincang-bincang kecuali dengan keadaan yang memaksa. Ketika sebelum sholat Jumat dimulai, khotib itu diutamakan tidak membuang-buang waktu dengan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat. Alangkah baiknya yaitu dengan berzikir, dengan melakukan sholat sunnah. Yang keempat yaitu melangkah menuju mimbar dengan penuh rasa hormat, bahwa khotib selaku pemain utama ataupun peran utama dalam sholat Jumat itu tidak boleh ada rasa sombong ataupun takabur terhadap dirinya, bahwa khotib ini senantiasa rendah hati untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam ketika sidang sholat Jumat nanti. Makanya rasa ketawaduan itu akan terasa indah terdengar di mata mustami ketimbang orang yang memiliki nada tinggi, orang yang memiliki jiwa yang takabur dalam menyampaikan pesan khutbah. Yang kelima yaitu naik berdiri di tangga mimbar dengan khusyuk
sambil berzikir. Bahwa ketika khotib menaiki mimbar itu dianjurkan untuk dalam keadaan berzikir, senantiasa selalu berzikir kepada Allah. Yang keenam yaitu berputar untuk melayangkan pandangan kepada mustami dengan penuh konsentrasi, bahwa agar ketika sholat Jumat tidak monoton, baiknya khotib itu melayangkan pandangan ataupun melakukan kontak mata kepada mustami, sehingga pesan yang disampaikan oleh khotib itu efektif dan tersampaikan, bahwa bukan hanya mengucapkan salam secara lisan, tetapi secara tulus dengan hati mendoakan kepada jamaah. Bahwa yang tadi sebelumnya khotib itu harus tawadu, harus tulus dalam menyampaikan pesan-pesan khutbah. Dengan itu pula di samping itu bahwa khotib itu harus sekali-kali bertatap muka dengan jamaah ataupun mustami. Yang kedelapan, duduk untuk mendengarkan azan dengan penuh rasa takut kepada Allah. Yang kesembilan, ada berkhutbah dengan tawadu. Yang kesepuluh, ada tidak menunjuk-nunjuk dengan jari, yaitu termasuk pula dari sifat tawadu. Yang kesebelas, ada merasa yakin bahwa khutbah yang disampaikan ada manfaatnya. Maka itu persiapan kita selaku khotib harus menyiapkan materi yang memang bermanfaat bagi jamaah, bagi mustami', sehingga materi-materi yang disampaikan, pesan-pesan yang dibawakan ketika khutbah Jumat itu memiliki esensi yang bermanfaat, memiliki orientasi yang visioner ke depannya, yang bermanfaat bagi umat, yang bermanfaat bagi jamaah, yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari jamaah. Yang ke-12 yaitu memberi isyarat kepada jamaah agar berdoa dengan mengangkat tangan. Ketika di akhir khutbah kedua, khotib alangkah baiknya memberi contoh, memberi isyarat untuk mengangkat tangan, mengajak kepada para jamaah untuk berdoa bersama-sama. Semoga sholat Jumat yang dilaksanakan itu diridhai oleh Allah. Yang ke-13, kemudian bila muazin telah siap iqamah. Ketika muazin ataupun Bilal siap untuk qomat, khatib dianjurkan langsung dan bersiap-siap untuk sholat Jumat. 14, tidak bertakbir sebelum jamaah tenang dan khatib. Ketika sudah bersiap-siap, jamaah
khatib adalah unsur-unsur ketika jamaah itu menghormati segala keadaan tentram, terasa nyaman, sehingga pesan-pesan yang disampaikan itu tersampaikan kepada mustami ataupun jamaah